Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rodatul Anwar dengan NIM 123 2008088 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang real world problem solving and innovation. Oke. Jadi big idea dari real world problem solving and innovation itu adalah yang pertama, apa sih problem solving itu? Jadi problem solving itu terjadi ketika siswa harus mengembangkan solusi terhadap masalah yang baru bagi mereka atau menyelesaikan tugas tanpa diberi langkah-langkah lengkap atau mendesain produk kompleks yang harus memenuhi kriteria tertentu. Jadi siswa tidak sekedar memakai jawaban yang sudah diajarkan, tetapi harus berpikir, merancang, dan mencari solusi. Kemudian apa masalahnya real world atau dunia nyata, yaitu dari masalah dunia nyata antaranya adalah masalah yang benar-benar terjadi dalam kehidupan, dapat ditemukan di lingkungan masyarakat, sekolah, rumah, atau dunia kerja. Contohnya kemacetan, sampah yang berserakan, banjir, kesehatan lingkungan, kemudian ada literasi digital, keamanan makanan, dan transportasi umum. Jadi apakah solusi siswa ini dapat diimplementasikan? Nah, jadi dari level yang paling tinggi ini dapat dinilai bahwa apakah siswa ini menerapkan solusi yang mereka di dunia nyata, atau minimal apakah mereka mengomunikasikan solusi kepada orang yang bisa menerapkannya. Kemudian ada level aktivitas problem solving. Dari level pertama bukan problem solving. Jadi maksudnya aktivitas utama tidak memerlukan pemecahan masalah, siswa cukup memakai jawaban atau langkah yang sudah diajarkan. Contohnya dengan menghafal definisi dan menjawab soal berdasarkan teori. Kemudian yang level 2 ada problem solving, tapi tidak real world atau tidak di dunia nyata. Jadi maksudnya adalah aktivitas memerlukan pemecahan masalah, tapi masalahnya hanya akademis, bukan masalah kehidupan nyata. Contohnya yaitu menganalisis cerita fiksi dan memecahkan masalah karakter. Kemudian ada level 3 yaitu problem solving dan real world problem, tapi tidak diimplementasikan. Contohnya, jadi maksudnya adalah masalah yang dipecahkan adalah masalah dunia nyata, tapi solusi siswa ini tidak sampai diterapkan atau tidak dikomunikasikan pada pihak yang lain. Nah, aktivitas berhenti pada perencanaan atau proposal saja. Contohnya, menyusun proposal mengurangi sampah plastik di sekolah tapi tidak dijalankan. Kemudian ini yang level tertinggi adalah level 4, yaitu problem solving, real world problem, inovasi, dan implementasi. Maksudnya adalah di sini itu ada masalah yang nyata, kemudian siswa itu memecah masalah dengan cara yang kreatif, lalu diterapkan dan dikomunikasikan kepada pihak yang dapat menerapkannya. Contohnya yaitu membuat kampanye dengan pengurangan sampah plastik. Kemudian dilaksanakanlah oleh siswa ini di sekolah maupun di lingkungan yang luar. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang self-regulation. Oke, selanjutnya itu adalah self-regulation. Jadi self-regulation ini adalah pengaturan mandiri yang dimana di dalamnya menjelaskan tentang bahwasanya dalam pembelajaran sebuah aktivitas itu disebut long term apabila dikerjakan dalam periode waktu yang panjang, bukan hanya sekali pertemuan saja. Nah, kegiatan long term memberikan kesempatan kepada siswa untuk merencanakan pekerjaan mereka, memahami tujuan pembelajaran, melakukan evaluasi diri, dan memperbaiki hasil kerja berdasarkan umpan balik. Dengan kata lain, waktu yang panjang menjadi syarat dasar agar siswa bisa melakukan self-regulation, yaitu mengatur proses belajar mereka sendiri. Kebalikannya, jika kegiatan dilakukan dalam waktu singkat atau selesai dalam satu pertemuan, siswa tidak memiliki cukup waktu untuk membuat perencanaan, melakukan revisi, atau memperbaiki pekerjaannya. Aktivitas seperti ini tidak memenuhi dari syarat self-regulation. Kemudian ada penjelasan pada setiap level self-regulation atau pengaturan diri. Yang pertama ada level 1. Nah, prasyarat belum terpenuhi. Nah, pada level ini syarat utama untuk melatih self-regulation belum terpenuhi. Hal ini terjadi ketika aktivitas
aktivitasnya tidak long term, misalnya selesai dalam satu pertemuan, atau siswa tidak mengetahui tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan sebelum mulai bekerja. Akibatnya siswa tidak bisa merencanakan, menilai, atau memperbaiki hasil dari pekerjaan mereka. Kemudian ada yang level 2, itu long term, ada tujuan tapi tidak ada perencanaan sendiri. Nah, pada level ini menjelaskan bahwa aktivitas itu sudah long term, siswa sudah tahu tujuan pembelajaran dan kriteria sukses sejak awal, namun siswa tidak diberi kesempatan untuk merencanakan pekerjaan mereka secara sendiri. Artinya guru ini masih menentukan langkah-langkah urutan kerja dan juga cara mengerjakan tugas. Misalnya, guru ini memberi satu tugas untuk dikerjakan dalam 1 minggu, tetapi semua langkah sudah ditentukan oleh guru, siswa hanya mengikuti saja. Jadi mereka tidak bisa mengerjakan tidak diberi kesempatan untuk merencanakan pekerjaan mereka secara mandiri. Kemudian ada level 3 long term, ada tujuan, ada perencanaan, tapi tidak ada revisi. Nah, pada level ini aktivitasnya udah long term. Siswa itu tahu tujuan dari pembelajarannya dan kriteria kesuksesan. Kemudian siswa juga bisa merencanakan cara kerja mereka sendiri. Tetapi siswa tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki pekerjaan setelah menerima feedback. Artinya mereka merencanakan pekerjaan, tetapi hanya menghasilkan satu versi tanpa ada perbaikan dari guru. Kemudian yang level tertinggi adalah level 4, yaitu self-regulation lengkap. Nah, pada level ini aktivitas semua syarat dari self-regulation ini sudah terpenuhi, yaitu aktivitasnya long term. Siswa memahami tujuan dan kriteria sukses sejak awal, siswa merencanakan pekerjaan mereka sendiri, siswa memperbaiki hasil kerja berdasarkan feedback guru, teman, dan atau penilaian diri. Nah, pada kondisi ini sangat ideal untuk melatih kemampuan pengaturan diri dari siswa tersebut. Kemudian ada contoh analisis aktivitas. Yang pertama adalah students write a journal about their nutrition over the course of week. Nah, aktivitas ini berlangsung selama 1 minggu sehingga termasuk long term. Siswa itu harus mencatat konsumsi makanan mereka pada setiap hari, dari hari pertama sampai hari ke-7 dalam seminggu. Terus kemudian menganalisis kebiasaan makan dan membuat refleksi dari waktu-waktu. Karena dilakukan dalam beberapa hari, jadi siswa memiliki kesempatan untuk memahami tujuan pembelajarannya, kemudian merencanakan format dan isi jurnalnya, memperbaiki isi catatan dari hari ke hari, serta melakukan revisi berdasarkan feedback dari guru. Dengan demikian, aktivitas ini memenuhi dari persyaratan self-regulation.